Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Bagian ini adalah penutup surat Yakobus. Namun justru berisi pesan yang sangat praktis dan mendalam tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya di tengah pergumulan hidup. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kejujuran hati, ketekunan dalam penderitaan, kuasa doa, dan panggilan untuk saling memulihkan. Mari kita siapkan hati, bukan sekedar untuk mendengar, tetapi untuk membiarkan firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Sahabat terkasih, Yakobus membuka bagian ini dengan nasihat yang tegas tentang perkataan. Ia mengingatkan agar kita tidak bersumpah dengan nama apapun, tetapi membiarkan ya, kita menjadi ya dan tidak menjadi tidak. Ini bukan hanya soal ucapan, tetapi soal integritas hidup. Tuhan rindu umatnya dikenal bukan karena janji besar, melainkan karena kejujuran yang konsisten. Dalam dunia yang penuh manipulasi kata, orang percaya dipanggil untuk hidup sederhana, jujur, dan dapat dipercaya. Kejujuran adalah fondasi doa yang benar. Hati yang tulus memudahkan kita datang kepada Tuhan tanpa topeng. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Sahabat terkasih, Yakobus selalu berbicara tentang dua kondisi hidup yang sangat manusiawi, penderitaan dan sukacita. Saat seseorang menderita, respon rohaninya adalah berdoa. Saat seseorang bersukacita, respon rohaninya adalah memuji Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan hadir bukan hanya di masa sulit, tetapi juga di masa baik. Doa bukan hanya untuk keadaan darurat. Pujian bukan hanya untuk ibadah di gereja. Seluruh hidup orang percaya, baik dalam air mata maupun tawa, selalu terhubung dengan Tuhan. Ayat 14-15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sahabat terkasih, Yakobus kemudian berbicara tentang orang sakit. Ia tidak mengajarkan untuk menghadapi penderitaan sendirian, melainkan melibatkan komunitas iman. Pemanggilan para penatua dan doa bersama menunjukkan bahwa iman Kristen tidak individualistis, tetapi saling menopang. Doa yang dipanjatkan dalam iman bukan sekadar ritual, melainkan tindakan berserah kepada kuasa Tuhan. Di sini kita belajar
bahwa kesembuhan dan pemulihan bukan hanya perkara tubuh, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan bekerja melalui doa yang lahir dari iman dan melalui kasih yang dinyatakan dalam kebersamaan. Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sahabat terkasih, Yakobus menekankan pentingnya saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini bukan tentang membuka aib, tapi tentang kerendahan hati. Seringkali yang membuat doa kita terasa berat bukan karena Tuhan jauh, tapi karena hati kita tertutup. Firman Tuhan menegaskan bahwa doa orang benar memiliki kuasa yang besar, bukan karena orang itu sempurna, melainkan karena hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Pemulihan sejati sering dimulai saat kita berhenti berpura-pura kuat. Ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sahabat terkasih, Yakobus menggunakan Elia sebagai contoh. Ia menegaskan bahwa Elia adalah manusia biasa, dengan kelemahan yang sama seperti kita. Namun, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan bekerja melalui doanya. Ini mengajarkan bahwa kuasa doa tidak bergantung pada siapa kita, tetapi kepada Tuhan yang kita sembah. Jika Tuhan mendengar doa Elia, Ia juga mendengar doa kita hari ini. Ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus menutup suratnya dengan panggilan yang sangat pastoral, membawa kembali saudara yang menyimpang dari kebenaran. Ini bukan tentang menghakimi, melainkan tentang mengasihi. Orang percaya dipanggil bukan hanya menjaga imannya sendiri, tetapi juga peduli terhadap iman sesama. Menyelamatkan satu jiwa dari kesesatan adalah pekerjaan kasih yang sangat berharga di mata Tuhan. Sahabat terkasih, Yakobus 5 ayat 12-20 mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan hanya soal percaya, tetapi soal cara hidup sehari-hari. Hidup jujur, berdoa dalam penderitaan, memuji Tuhan dalam sukacita, saling mendoakan, dan saling memulihkan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi cermin bagi hidup kita dan menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca hari ini. Melalui nasihat tentang kejujuran, ketekunan dalam doa, pengakuan yang memulihkan, dan kasih yang membawa kembali mereka yang tersesat, Engkau mengingatkan kami
bahwa hidup beriman bukan sekedar kata-kata, melainkan ketaatan yang nyata setiap hari. Bapa, ajari kami menjadi pribadi yang jujur, yang berkata ya ketika ya dan tidak ketika tidak, tanpa kepura-puraan, tanpa topeng rohani. Biarlah hidup kami mencerminkan integritas yang lahir dari hati yang takut akan Engkau. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Ada yang sedang sakit, lemah, atau letih secara batin, ada yang terluka karena kesalahan masa lalu. Ada yang sedang berjuang memulihkan hubungan dengan sesama dan dengan Engkau. Kami percaya, Tuhan, doa yang dipanjatkan dengan iman memiliki kuasa untuk memulihkan, menguatkan, dan membawa pengharapan baru. Tolong kami juga memiliki hati yang peduli terhadap sesama, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mendoakan, menegur dengan kasih, dan menuntun kembali mereka yang mulai menjauh dari jalan-Mu. Pakai hidup kami sebagai alat pemulihan, agar melalui kasih dan doa, banyak jiwa kembali menemukan terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan tinggal di dalam hati kita dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.